pendidikan dari baginda Nabi SAW. Baginda Nabi adalah orang yang paling mulia. Kalau dibandingkan antara kita dengan Nabi, nggak bisa, nggak kebayang. Mulianya Nabi adalah mulia. Akan tapi bagaimana baginda Nabi? Beliau selalu melihat hamba Allah yang salah jalan. Beliau selalu memandang dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang itu yang perlu kita hadirkan pada siapapun yang ada di sekitar kita. Dimulai dari orang yang dekat dengan kita, anak kita, saudara kita, bahkan mungkin pembantu kita, tetangga kita. Biasakan dengan pandangan-pandangan semacam ini. Kemudian di saat kita melihat mereka melakukan kesalahan, jangan merendahkan. Dia hari ini kepleset, tapi kalau sudah Allah angkat, besok hari dia akan mulia. Begitu sebaliknya seorang yang saat ini terlihat dalam kemuliaan, bisa saja karena mulia dan tidak mensyukuri kemuliaan yang Allah berikan seperti ini, lalu tidak bersyukur, kemudian menjadi dia sombong, maka dia akan dicabut hidayah itu oleh Allah, lalu dia dalam kehinaan. Semoga ini adalah ahli surga yang sesungguhnya. Karena kita menghadiri majelis ini penting. Hari ini pertama kita ada di tempat ini, kita harus tata hati kita mau ngapain kita ke sini. Bicara sholat semua bisa sholat. Bahkan kalau bicara tahajud mungkin semuanya ahli tahajud. Akan tapi yang perlu saat ini kita menata hati kita di saat kita berada di tempat yang semacam ini, agar perkumpulan kita di dunia saat ini benar-benar menjadi muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Rasulullah. Nah ini, memandang orang lain dengan pandangan kasih, jangan merendahkan. Baginda Nabi melihat orang-orang yang bermaksiat, Nabi menangis. Bahkan begitu kasihnya baginda Nabi, melihat orang kafir pun berharap, bukan ingin memenangi musuh, berharap semoga dia esok hari dia dapat kemenangan. Kita ini kadang hati kita itu gampang sombong. Dan sombongnya adalah sombong tidak harus dengan harta yang berlimpah. Orang sombong tidak harus dengan harta meliah, kadang bukan dengan jabatan, kadang dengan amal baik. Ada contohnya, makhluk pertama kali yang terjerumus dalam kehinaan sehina-hinanya adalah makhluk yang memelihara kesombongan di dalam hatinya. Dan sebab kesombongan tersebut adalah bukan karena kekayaan, bukan karena tahta, tapi justru karena kebaikan yang pernah dilakukan. Makhluk tersebut bernama iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan dia sangat kuat di dalam beribadah. Sebaik apapun kita belum bisa mengalahkan iblis. Karena apa? Sampai dikatakan tidak ada, kalau bicara tentang bumi, iblis bisa menjelajah apa saja dari yang Allah ciptakan. Bumi, bahkan kalau kita kembangkan planet-planet yang lainnya, sampai dikatakan bahwasanya tidak ada sejengkal tanah kecuali iblis pernah sujud di tempat tersebut. Karena ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, katakan iblis sudah ada dan kerjanya ibadah, lakukan kebaikan. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, kemudian diangkat oleh Allah, lalu dikumpulkan bersama para malaikat yang tidak pernah berdosa, yang memang makhluk pilihan Allah para malaikat. Sehingga iblis menjadi golongan malaikat, bukan dari malaikat. Artinya prestasi yang luar biasa. Bukan dari golongan malaikat, tapi punya kualitas seperti malaikat, ditempatkan di tempat yang para malaikat. Ini prestasi yang luar biasa. Hingga bersama berjalannya waktu, hingga diciptakanlah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, rombongan malaikat, bukan malaikat saja, rombongan malaikat yang di dalamnya adalah iblis, untuk memberikan penghormatan kepada makhluk yang memang Allah pilih sebagai makhluk mulia.
Nabi Adam dimuliakan dan anak Adam dimuliakan oleh Allah Nabi Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Allah memuliakan kakek kita Nabi Adam lalu menyuruh malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, disuruh malaikat itu sujud. Sujudnya bukan sujud ibadah, sebab sujud ibadah hanya kepada Allah, tapi sujud penghormatan.